Jumpa lagi dengan saya, Indri Hayati. Belajar biologi yuk! Kali ini saya akan melanjutkan materi penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu mengenai kriptomeri. Apa itu kriptomeri? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya mengenai penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama, yaitu atavisme, mengenai pial ayam atau jengger ayam. Nah, berikutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu mengenai kriptomeri. Kriptomeri berasal dari kata kripton yang artinya tersembunyi, di mana peristiwa kriptomeri ini terjadi ketika gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila dia bersama-sama dengan gen dominan yang lainnya, dan akan terlihat apabila dia berdiri sendiri. Jadi kalau dia bersama-sama seolah-olah tersembunyi, jika dia berdiri sendiri maka dia akan terlihat. Nah, kriptomeri ini terjadi pada tumbuhan Linaria marocana, di mana bunga Linaria marocana ini memiliki 3 macam warna bunga, yaitu ungu, merah, dan putih. Di sini coba perhatikan, kita gunakan simbol A besar. Gen A besar ini menandakan bahwa ada pigmen antosianin yang menyebabkan bunganya menjadi berwarna ya. Kemudian A kecil berarti dia tidak ada pigmen antosianin sehingga warnanya jadi putih. Lalu untuk B besar, keadaan plasma selnya dalam keadaan basah, dan B kecil, plasma selnya dalam keadaan asam. Nah, sehingga apabila A besar dan B besar menjadi warna ungu. Jadi seperti ini ya. Kalau A kita simbolkan menghasilkan warna merah ya. Kalau dia berdiri sendiri, A yang besar ini dia warnanya merah. Sedangkan B besar ini dalam keadaan basah. Jadi ketika dia ketemu antara yang dominan dengan dominan, warna merah ini tersembunyi, bukan benar-benar tersembunyi, jadi seolah-olah tersembunyi. Sehingga dia menghasilkan warna baru menjadi warna ungu. Jelas ya? Kemudian ini A besar tapi keadaannya asam, warnanya merah. Dia berdiri sendiri, jadi tetap warna merah. Lalu A kecil ini tidak ada pigmen antosianin. Jadi ketika A kecil ini berpasangan bertemu dengan dalam keadaan basah ataupun asam, dia tetap berwarna putih karena dia tidak ada pigmen. Jelas ya? Jadi seperti ini ya. Kalau supaya tidak bingung ya, mungkin kalian pernah praktikum asam basa waktu pelajaran kimia. Kita anggap ada 2 kertas lakmus ya. Warna merah menandakan kertas lakmus asam dan warna biru kertas lakmus basah. Jadi kalau A itu adalah merah, ketika A ketemu basah, kertas lakmus berwarna biru. Merah ketemu biru menghasilkan warna ungu. Jelas ya? Nah, ketika A merah ketemu dengan asam, asam juga merah, ya dia tetap merah. Jelas ya? Nah, ketika A-nya kecil, mau dianya B-nya besar ataupun B-nya kecil, warnanya tetap warna putih. Ya? Baiklah, coba perhatikan di sini ada soal parentalnya bunga Linaria marocana berwarna merah, A besar, B kecil disilangkan dengan yang putih, A kecil, B besar. Sekarang kita lihat perhitungannya ya. Jadinya ini A besar, B kecil, yang ini A kecil, B besar. F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sehingga asam merah ketemu basah, jadi warnanya ungu. Nah, jadi keturunan yang pertamanya 100% berwarna ungu, 100% ya. Nah, kemudian bagaimana kalau F1 disilangkan dengan F1? Jadi ungu dengan ungu ya. Oke, coba perhatikan. A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu. Lalu
A besar, A kecil, B besar, B kecil juga ungu. Nah, gennya ini jadi A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini juga sama ya. A besar, B besar. Oke. Nah, coba kita perhatikan F2-nya ya. F2-nya seperti biasa, kita masukkan ke dalam tabel ya. Nah, iya. Tabel papan catur. Oke. Ini jantan, ini betinanya. 1, 2. Oke. Ini juga sama. Oke. Nah, baiklah. Coba perhatikan sini. Kita lihat ya hasilnya apa ya. Ini jadinya A besar, B besar, B besar, ungu. Ungu ya. Ini A besar, B besar, B kecil juga ungu. Yang ini A besar, A kecil, B besar, ungu lagi. Ungu. Lalu yang ini A besar, A kecil, B besar, B kecil juga ungu. Yang ini A besar, B besar, B kecil, ungu lagi. Ungu. Yang ini A besar, B kecil, ini merah ya. Merah. Yang ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu lagi. Kemudian A besar, A kecil, B kecil, merah. Lalu yang ini A besar, A kecil, B besar, ungu. Yang ini A besar, A kecil, B besar, ungu. Kemudian A kecil, B besar. Nah, A kecil ya, putih berarti ya. Putih. Lalu yang ini A kecil, B besar, B kecil juga putih. Mana lagi nih? Ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu lagi. Ungu. Kemudian A besar, A kecil, B kecil, merah ya. Merah. Lalu yang ini A kecil, B besar, B kecil. Putih juga ya? Putih. Dan yang terakhir A kecil, B kecil juga putih. Nah, kita lihat ya rasio fenotipnya. Rasio fenotip. Ungu berbanding merah berbanding putih. Ungu, kita lihat ya, ungu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 warna ungu, kemudian merahnya 1, 2, 3, 3, dan warna putih 1, 2, 3, 4, 4. Nah, jadi rasio fenotipnya ungu berbanding merah berbanding putih 9:3:4. Nah, di sini adalah letak penyimpangan hukum Mendelnya ya. Kalau di hukum Mendel, hasil F2-nya 9:3:3:1. Dan yang ini 9:3:4. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.